Ohayo gozaimasu, minasan. Watashi no namae wa Ahmad Soleh desu. Watashi wa Juni Nensei Mipa Ichi desu. Probolinggo Dayon Koko desu. Dozo yoroshiku. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan ujian praktik bahasa Jepang, yaitu membuat video media pembelajaran. Nah, kira-kira materi apa sih yang akan dibahas? Yuk simak video berikut ini. Nah, sebelum kita mengetahui hal apa yang akan kita pelajari, yuk amatilah gambar berikut. Terdapat gambar seseorang yang ceria, orang berbadan kurus, dan orang dengan tubuh pendek. Kira-kira dengan gambar tersebut kita akan membahas apa nih? Nah, bagi kalian yang menjawab sifat dan fisik seseorang, jawabannya tepat sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar gambaran sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Materi gambaran sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama untuk mengetahui dan mempelajari kosakata gambaran sifat dan fisik seseorang. Yang kedua untuk mengetahui dan mempelajari cara menyatakan dan menanyakan gambaran sifat dan fisik seseorang. Sebelum mempelajari kosakata sifat dan fisik seseorang, apakah kalian sudah mengetahui apa sih perbedaan antara sifat dengan fisik? Jadi, intinya, fisik adalah segala sesuatu yang menggambarkan penampilan luar manusia dan dapat terlihat secara kasat mata. Sedangkan sifat adalah segala sesuatu yang menggambarkan penampilan dalam manusia berupa karakter atau sikap seseorang. Yang pertama, kosakata sifat seseorang. Yasashi yang artinya baik hati. Selanjutnya Kibishi artinya tegas. Shizuka artinya pendiam. Akarui artinya ceria. Yang kedua kosakata fisik seseorang. Kawai artinya lucu atau manis. Kakoi artinya keren. Kirei artinya cantik. Segatakai artinya tinggi. Segahikui artinya pendek. Kamiga nagai artinya berambut panjang. Kamiga mijikai artinya berambut pendek. Futotte imas yang artinya gemuk. Dan yasete imas yang artinya kurus. Menyatakan sifat dan fisik seseorang. Berikut adalah tata cara penataan pola kalimat untuk menyatakan sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Adapun pola kalimatnya dapat tertera seperti pada gambar, di mana titik-titik wa, titik-titik des. Titik-titik yang pertama diisi subjek atau orang, sedangkan titik-titik yang kedua diisi kosakata sifat atau fisik, dan diakhiri dengan kata des. Adapun contoh kalimatnya, yang pertama, Chichiwa Yasashi desu yang artinya ayah baik hati. Yang kedua, Imoto wa Kamiga nagai desu yang artinya adik perempuanku berambut panjang. Menanyakan sifat dan fisik seseorang. Berikut adalah tata cara penataan pola kalimat untuk menanyakan sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya yaitu titik-titik wa, titik-titik deska, di mana titik-titik yang pertama itu diisi dengan subjek atau orang, sedangkan titik-titik yang kedua diisi dengan kata donahito. Donahito merupakan kata tanya untuk sifat atau fisik yang artinya orang yang bagaimana. Dan diakhiri dengan kata deska. Jangan lupa selalu diakhiri dengan kata ka, di mana ka merupakan partikel untuk kalimat pertanyaan. Adapun contoh kalimatnya dapat dilihat dari percakapan si A dan si B. Berikut percakapannya. Si A, Oni-san wa donahito desu ka? Yang artinya, kakak laki-lakimu orang yang bagaimana? Lalu si B menjawab, Ani wa segatakai desu, yang artinya kakak laki-lakiku tinggi. Latihan soal yang pertama. Ibu saya berambut panjang, bagaimana pola kalimatnya? Oke, saya beri waktu 10 detik untuk kalian menjawab. Oke,
Oke, waktunya habis. Kita akan bahas satu-satu dari opsi A sampai opsi D ya teman-teman. Oke, yang opsi A. Cici wa kamiga nagai desu. Artinya, ayah saya berambut panjang. Jawaban ini dirasa kurang tepat ya teman-teman, karena yang ditanya adalah ibu saya, bukan ayah. Kemudian yang B. Sobo wa kamiga nagai desu. Artinya, nenek saya berambut panjang. Ini juga dibilang kurang tepat ya teman-teman, karena yang ditanya adalah ibu saya, bukan seorang nenek. Kemudian yang C. Oka-san wa kamiga nagai desu. Artinya, ibu berambut panjang. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena Oka-san artinya ibu di keluarga orang lain. Sedangkan pada soal yang ditanya adalah ibu saya, berarti ibu dari dalam keluarga diri sendiri. Nah, opsi yang D adalah Hahawa kamiga nagai desu. Ini merupakan opsi yang paling tepat, karena artinya sendiri adalah ibu saya berambut panjang. Jadi sebelumnya kita harus menghafal kosakata keluarga diri sendiri dan juga keluarga orang lain. Soal yang kedua. Kakak laki-lakiku tegas, bagaimana pola kalimatnya? Saya beri waktu kalian 10 detik untuk menjawab. Waktunya sudah habis, mari kita bahas. Nah, jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Aniwa kibishi desu, yang artinya kakak laki-lakiku tegas. Sedangkan opsi A, B, C sudah diikuti dengan kosakata sifat yang benar, tetapi subjeknya salah. Untuk yang A, onisan, yang artinya kakak laki-laki di keluarga orang lain. Nah, pada soal itu adalah kakak laki-laki di keluarga diri sendiri. Dan yang B, onesan, yang artinya kakak perempuan di keluarga orang lain. Sedangkan yang C, ane, yang artinya kakak perempuan di keluarga diri sendiri. Oke, soal yang terakhir yaitu bibimu orang yang bagaimana? Pola kalimatnya adalah, saya beri waktu 10 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oba-san wa donahito desu ka? Sedangkan opsi yang B, C, D itu diikuti dengan subjek yang salah. Nah, gimana nih? Mudah bukan? Setelah kalian melihat video materi ini, apakah kalian sudah paham terkait materi gambaran sifat dan fisik seseorang? Intinya, pola kalimat untuk menyatakan gambaran sifat dan fisik seseorang yaitu titik-titik wa, titik-titik des, di mana titik-titik yang pertama itu diisi subjek atau orang, sedangkan titik-titik yang kedua itu diisi kosakata gambaran sifat dan fisik seseorang. Sedangkan pola kalimat untuk menanyakan gambaran sifat dan fisik seseorang yaitu titik-titik wa, titik-titik deska, di mana titik-titik yang pertama itu diisi subjek atau orang, sedangkan titik-titik yang kedua diisi donahito, yang artinya orang yang bagaimana. Semoga video materi pembelajaran yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, saya akhiri. Arigatou gozaimasu. Jamatane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.